Mimpinya boleh setinggi-tingginya pengen kayak Ottoman, tapi ya Mbok mikirlah kantongmu itu loh, kantongmu itu melarat banget gitu. Mari teman-teman jangan lupa subscribe ya, dan share, dan like, komen juga ya. Mimpinya boleh setinggi-tingginya pengen kayak Ottoman, tapi ya Mbok mikirlah kantongmu itu loh, kantongmu itu melarat banget gitu. Kamu tuh ngutang sama Cina, jadi secara tanda kutip ya, Turki itu sekarang dimiliki oleh Cina gitu loh, saking banyaknya utangnya ke Cina. Jadi kita nggak usah khawatir lah sama Turki, makanya dia Erdogan ini kesannya kayak galak aja di mana-mana, selalu mengecam Israel, mengecam Israel. Padahal sebetulnya ya dia butuh banget sama Israel. Ya kan? Baru-baru ini malah dia bilang Israel bisa tuh kirim gas bareng ke Eropa bareng sama Turki. Jadi dia apa ya? Ibaratnya galak di luar aja, galak di depan orang-orang aja supaya jaga popularitasnya dia. Karena dia kan adalah Erdogan ini adalah pemimpin paling favorit di dunia Islam, nomor 1 kan yang paling banyak milih dia sebagai tokoh paling favoritnya dunia Islam. MBS aja kalah loh. Oh ya? Iya. Oh. Erdogan itu tokoh paling favoritnya umat Islam sedunia. Bayangin, sedunia. Oh. Tapi tetap aja ngutang sama Cina. Mau bisnis sama Israel, iya. Dan berkali-kali dia tuh mengecam Israel, tapi ternyata apa? Nggak pernah kan putus hubungan sama Israel, mana berani. Nah itu dia, makanya nih orang-orang Indonesia yang pemuja Erdogan ini, ya Mbok ya baca berita gitu loh, supaya tahu tokoh yang Anda idolakan itu kualitasnya seperti apa, gitu kan? Kualitasnya hanya menang di galak, sok galak aja, padahal sebenarnya ya butuh banget sama Israel gitu. Paling banyak loh foto dia dengan orang-orang pemimpin-pemimpin Israel tuh Erdogan tuh paling banyak. Presiden Israel dari mana aja tuh dia udah foto bareng lah istilahnya. Ya, ya sebenarnya kalau secara psikologi yang saya lihat ya, mereka tuh sangat apa ya, kayak butuh pengakuan, butuh penghargaan gitu. Itu yang kelihatan banget gitu. Kayaknya lebay banget minta kayak ngemis-ngemis minta dihargai, dihormati begitu. Dan mungkin itu ya yang mereka cari gitu. Dengan mereka nggak tahu gimana cara dihormatin. Maksudnya ya, ini nih mereka tuh siapa nih? Mereka yang di Indonesia atau si Turkinya nih? Mereka yang di mana? Oh. Tabiatnya sama. Mereka pengen dihormatin tapi nggak tahu caranya dihormatin gitu. Jadi mereka tahu adalah caranya harus bikin ditakutin. Mereka berpikir kalau ditakutin itu adalah dihormatin gitu. Iya, tadi, nah kan? kalau konteksnya Erdogan kan, iya, dia ngutang sana sini, tapi pengen dihormatin gimana caranya? Ya dia nutupin dengan cara tampil galak gitu, Bu. Iya betul. Jadi sebetulnya kalau menurut saya orang-orang pemuja Erdogan ini, mereka tuh ibaratnya gini loh, mereka udah tahu ini orang nih sebenarnya apa ya, asbun banget, ya nggak sih? Asbun kan, asal bunyi doang kan, mengecam, tapi nggak pernah ada tindakan, NATO jadinya, gitu loh. Tapi mesra mulu mereka sama Israel. Jadi ya sebetulnya ya ngapain dipuja gitu loh, ngapain jadi tokoh favorit, ngapain pengen bermimpi ada Ottoman lagi, lah pemimpinnya aja kayak gitu. Tapi kayaknya mereka, yang saya tahu mereka bukannya Erdogan, bukan Pak Haikal Hasan begitu, itu kan arahnya ke ini, ke ya teman-temannya Taliban dan ISIS gitu kan? Oh enggak, tadi kan saya kan komentarin karena dirimu tanpa ragi kan ngomongin soal genosida Armenia, terus keinginan mereka untuk menjadikan Ottoman sebagai sekarang nih gitu ya, kekuatan yang terbesar dunia Islam. Nah itu ya tadi saya bantah, saya bilang nggak bakal mungkin karena kualitas Erdogannya tuh nggak apa ya, bisa dibilang nggak sesuai lah dengan cita-cita segede pengen bikin kayak Ottoman zaman dulu tuh nggak bisa. Gitu. Sekarang karena ada satu
sekarang kekuatan dunia Islam maksudnya atau gimana? Ya. Dunia Islam sekarang terpecah ya antara Sunni dan Syiah. Sekarang mau yang jadi leader siapa? Iya, yang mau leader siapa saat ini sekarang ini? Nggak ada loh. Harusnya Indonesia bisa jadi leader loh. Indonesia sebagai negara Sunni terbesar harusnya bisa menjadi leader gitu. Kenapa? Karena Indonesia ini benar-benar bukan ada di mayoritas Islam yang besar, tapi nggak ada di Arab gitu ya, nggak ada di Timur Tengah. Jadi dia bisa netral sebetulnya, masuk ke Sunni bisa, ke Syiah bisa gitu loh, meskipun kita Sunni terbesar gitu. Cuma masalahnya Indonesia ini kan nggak jelas kan, Sunni terbesar di dunia, tapi senangnya sama satu Hamas yang jelas-jelas dikontrol sama Syiah Iran. Aneh kan? Paham nggak peta politiknya jadinya? Kan Palestina itu siapa sih yang dibelain mulu? Gaza kan? Gaza dikuasai sama siapa? Hamas. Nah, orang-orang kita nih baper banget, setiap kali ada konflik pasti bela Palestina. Lah, pemerintahan Palestina yang resmi saat ini adalah Fatah. Fatah itu musuhan sama Hamas. Jadi orang Indonesia, halo, mau kemana? Sangat benar Ibu Monik. Sangat benar. Ya, tapi kayaknya mereka nggak peduli gitu loh. Yang penting itu dia. Makanya itu dia yang saya bilang. Kita nih ada roh gitu ya. Teritori Indonesia ini, alam rohnya dikuasai oleh kebencian yang sangat besar. Gitu. Nah, inilah yang dibutuhkan, kesatuan hati di kalangan kita umat Kristen untuk kompak, untuk tahu nih bahwa musuh kita bersama itu adalah roh-roh jahat di udara gitu ya, yang membuat orang-orang kita itu gelap mata setiap kali mendengar, melihat tentang konflik Israel, konflik Palestina, bawaannya tuh marah mulu gitu loh. Nggak pernah ada narasi positif tentang Israel. Nggak pernah ada kayak damai gitu ya kalau tahu tentang Israel. Kenapa gitu loh? Ini kan dunia roh, alam roh inilah yang membuat negeri kita kayak begini gitu loh. Roh penolakan gitu ya, roh penolakan, kepahitan terhadap Israelnya ini kuat banget. Gitu. Nah, ini udah kalau bagian Alkitab ini nih bagusnya Pak Amin ini kayaknya nih yang khotbah nih. Aduh. Gitu. Itu sih. Jadi ya kalau menurut saya kesatuan hati kita ya sebagai orang Kristen, kita harus bisa mendoakan saudara-saudara kita ini yang di Indonesia. Karena apa? Karena yang bisa mencelikan mata itu kan hanya Roh Kudus ya. Yang bisa membukakan telinga mereka itu hanya Roh Kudus. Gitu. Tetapi saya sangat percaya karena saya sendiri yayasan saya ini ada karena ayat yang saya pegang teguh. Ayatnya dari mana? Saya bacakan ya. Dari 1 Samuel 17 ayat 46. Saya percaya bahwa supaya bumi tahu, seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai YHWH. Karena ada Bu Ani saya sebutnya YHWH. Di Alkitab ditulisnya Allah. Nah, saya berdoa ketika saya membuat yayasan ini tahun 2016, Yayasan Hadassah of Indonesia, saya berdoa, saya percaya ayat ini akan terimplementasikan di dalam setiap gitu ya kegiatan-kegiatan saya. Dan saya berdoa supaya seluruh Indonesia tahu bahwa ada juru selamat dari Israel. Gitu. Bentar Bu. Tadi kenapa karena ada Bu Ani nyebutnya YHWH itu kenapa Bu? Sebelum dirimu masuk, Bu Ani minta supaya kita nyebutnya tuh YHWH, jangan Allah. Gitu. Tadi sebelum dirimu masuk. Jadi saya nyebutin aja gitu. Saya sih tetap berdoanya sih fleksibel ya. Kadang-kadang saya pakai sesuai kebutuhan aja.
Kalau saya pengen berdoa pakai Yehovah Rafa, ya saya pakai Yehovah Rafa. Yehovah Nisi, pakai Yehovah Nisi gitu loh. Kalau bilang Allah, ya bisa juga Allah Bapa di surga. Jadi saya masih. Nah itu dia tadi. Jadi saya hanya pengen ngajak teman-teman kita menghadapi saudara sebangsa kita yang kita kasihi, bukan karena kita membenci mereka ya, tapi karena kita tahu bahwa peperangan kita tuh melawan roh-roh jahat di udara gitu loh. Dan kita sudah dibaca di Alkitab gitu loh. Nah semua itu hanya bisa dicelikan oleh kuasa Roh Kudus. Nah itu semua hanya bisa terjadi kalau kita mendoakan mereka. Dan kita mendoakan, ya saya sih berdoa supaya akhirnya ayat ini 1 Samuel 17 ayat 46 ujungnya aja, supaya seluruh bumi tahu, supaya seluruh Indonesia tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini doa yang dikatakan oleh Daud ketika dia melawan Goliat. Gitu loh. Jadi kita jangan takut. Doa yang sama akan bisa tergenapi buat hidup Anda semua masing-masing yang mendengar hari ini. Gitu, siapapun musuh kita, siapapun persoalan kita gitu ya, roh-rohnya tuh tetap sama, mau roh penyakit, roh yang mencabik-cabik rumah tangga kita, roh yang membuat kita kepahitan atau apapun, semuanya itu ya dalam nama Tuhan Yesus ya. Pasti gitu loh, bisa dikalahkan gitu. Itu aja sih, saya berimannya ke situ. Makanya mau Haikal Hasan, mau siapapun, saya percaya di dalam nama Yesus ya pasti mereka akan tercelikan dengan sendirinya. Gitu. Ya. Asal saya berdoa kemarin gitu sih ya. masih bingung Bu, si Haikal Hasan tuh sebenarnya apa hubungannya sih sama apa? Dia kalau misalnya mengakui Israel itu menentang negara Indonesia tuh apa hubungannya? Bingung saya jadinya. Iya memang, karena memang sebetulnya gini sih, sebetulnya ya kalau menurut saya gampangnya gini, mereka tidak ingin orang-orang Indonesia itu merasa setelah datang ke Museum Holocaust, tahu sejarah Holocaust, akhirnya bersimpati kepada orang Yahudi. Gitu. Karena apa? Ketika Anda menerima fakta-fakta sejarahnya Holocaust, Anda akan terbuka matanya, minimal terbuka matanya. Bahwa apa yang dilakukan Hitler, Nazi dengan ideologi kebenciannya, ternyata kok saya juga gitu ya, ternyata kok saya benci Yahudi ya, saya nggak mau dong sama kayak Hitler, kayak gitu loh kejamnya. Manusia yang waras gitu ya, salam sadar semua gitu kan, manusia yang waras pasti nggak mau loh disamakan dengan Hitler. Tapi yang terjadi di Indonesia justru orangnya malah mengglorifikasikan si Hitler. Coba kita lihat berapa kali orang berpose pakai salam Nazi. Nah, mungkin tanpa lagi pernah nggak ngelihat acara ospek masuk kampusnya ITB, itu mereka pakai salam kayak salam Nazi loh. Masa sih? Iya, salam Nazi tahu kan kayak gimana kan? Saya contohin tapi nih kayak gini nih yang begini hormat Nazi gitu, salut ala Nazi. Nah itu tuh sama loh. Ya kan katanya kan benci PKI ini Bu, komunis Bu, nggak boleh komunis kan. Maksudnya gimana? Iya, ini Nazi kan Hitler enggak dong, Nazi nggak komunis dong, beda. Nazi itu ideologinya diskriminasi, dia tuh kapitalis juga Nazi. Nazi Jerman pada saat itu perang loh sama Soviet. Jerman perang lawan Amerika, Jerman perang lawan seluruh negara Eropa, bayangin. Nah dia hanya satu kubunya itu sama Jepang yang di Pasifik gitu ya. Enggak satu kubu maksudnya Jepang bantuin Jerman, enggak. Tapi satu kubu gitu. Nah makanya waktu si Jepang membom Pearl Harbor di Pasifik gitu, di dekat di Pasifik situ, si Nazi ini kan langsung si Hitler langsung ngumpet, kabur dia karena dia tahu nih, aduh si Jepang nih udah salah nih, gitu, nyari gara-gara nih sama Amerika. Nah dia udah mulai kabur tuh, dia udah mulai tinggal di bunkernya dia doang, gitu, karena dia tahu dia akan kalah.
Nah, akhirnya benar dia kalah gitu loh setelah Berlin diperangi oleh sekutu. Nah, akhirnya dia memilih mati bunuh diri di bunkernya dia di Berlin. Di rumahnya dia. Dan rumahnya dia sekarang menjadi lapangan parkir. Jadi kalau kita ke Berlin pastikan kita akan menginjak-injak tempat si Hitler mati gitu ya. Nggak akan ada yang naruh karangan bunga di situ atau memorial kecuali orang neo-Nazi gitu ya. Jadi intinya poinnya maksud saya adalah kan tadi kan Tanpa Ragi bertanya kenapa sih mereka nggak mau gitu kan ada museum itu? Ya itu karena ideologi Nazi sama dengan ideologi yang mereka percayai. Anti Yahudi, ya kan? Sebetulnya kan kalau nggak anti Yahudi, ya itu sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah kita milih-milih? Yang kita terapkan sila kedua itu hanya untuk orang Indonesia misalnya? Enggak, itu berlaku untuk semua orang loh. Harkat dan martabat semua orang. Yahudi, Arab, India, Tionghoa, siapapun harus diakui harkat dan martabatnya. Nah, ketika orang atau ketika sebuah partai, sebuah negara melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti Nazi yang sangat sistematis, apakah itu berarti kita harus mendukung? Enggak. Justru kita nggak boleh mendukung karena kita Pancasilais. Nah, yang terjadi di Indonesia malah rame-rame nolak gitu ya. Rame-rame ini dalam tanda kutip ya, lembaga resmi gitu ya, macam MUI atau PKS. Nah, Wakil Ketua Umum MPR pun, Hidayat Nur Wahid pun menolak gitu loh. Ini bayangin nih, Wakil Ketua Umum MPR. Sorry, kok Wakil Ketua Umum? Wakil Ketua MPR, nggak ada umumnya. Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Ini sebenarnya yang museum ini sebenarnya siapa yang mau bikin sih, Bu? Ini museum dibikin oleh Yakov Baruh. Dia nih posisinya sebetulnya rabi. Seorang rabi di Minahasa. Nah, seperti kita ketahui bersama, Yudaisme kan tidak diakui di Indonesia, tetapi Yudaisme dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Boleh ada di Indonesia, tetapi tidak diberikan dana oleh pemerintah. Tidak ada hari raya yang ditetapkan sebagai hari raya resmi. Dan tidak ada dana-dana untuk mereka gitu loh. Bedanya dengan agama-agama yang diakui itu adalah mendapatkan dana, ada hari liburnya, hari rayanya, terus juga ada secara lembaga ya, lembaga resminya juga ada. Nah, kalau Yahudi nggak ada. Tetapi jangan khawatir gitu. Kenapa? Karena orang Yahudi gitu ya, bukan agama kayak kita misionaris, bukan kayak agama Islam yang dakwah sehingga mereka harus mencari penganut. Orang Yahudi enggak. Orang Yahudi hanya boleh sebetulnya ya, maaf ini semua, agama Yudaisme itu ya hanya untuk orang berdarah Yahudi doang. Gitu. Gitu. Nah, terus, itu museum ini kalau lihat di gambarnya itu kan sebetulnya ditulis 27 Januari 2022 sampai 27 Januari 2023, setahun kan pamerannya. Jadi sebenarnya nggak usah baper gitu loh. Ya udah lihat aja dulu selama setahun ini animo masyarakatnya seperti apa, ya kan? Yang datang berapa orang gitu kan nggak perlu tiba-tiba langsung ditolak, wah langsung bilangnya kemarin tuh hancurkan, aduh kayaknya gimana banget deh. Iya ketakutan banget gitu, saya juga bingung kok kayak Parno begini apa sih ini, jadi penasaran gitu. Ah itu dia, itu inget ya, roh-roh jahat di udara gitu kan. Ya itu dia sih kalau menurut saya sih gitu. Oh mereka karena sampai juga menolaknya sampai begitu ya, sampai hancurkan segala begitu Bu ya? Itu pernyataan ya, ada salah satu pernyataan. Oh. Ada pernyataan seperti itu, harus dihancurkan. Ngeri banget ya sampai begitunya ya.
Nah, makanya kita harus nunggu nih dalam beberapa waktu ke depan nih apa yang akan terjadi dengan museum itu. Mudah-mudahan sih tetap berdiri ya dan mereka tetap baik-baik saja. Tidak ada Hmm. kerusuhan, tidak ada amuk massa. Kenapa? Karena ini kan tahun politik juga ya, udah mulai ya. Tahun 2024 partai-partai akan mendaftar, terus cari massa. Ya takutnya ada yang bermain lah. Dan Bu, sekali lagi Minahasa itu sama kayak Ambon, sama kayak Poso, minoritas daerah mayoritas Kristen gitu ya. ya makanya kan bingung juga. Emang di Minahasa banyak orang Yahudi ya Bu ya? Keturunan Yahudi mungkin bisa dibilang ada di Minahasa, ada ya bukan banyak, ada beberapa kayak oma saya misalnya, oma saya juga dulu ketemu sama bapaknya ketemu sama itu ya ibunya oma saya tuh di Manado gitu loh ceritanya, gitu. Jadi sebenarnya secara kultural itu nggak masalah sih. Maksudnya orang-orang Manado kan toleran ya. Kan Manado adalah kota paling toleran se-Indonesia gitu ya. Menurut Setara Institute. Nah harusnya sih nggak masalah ya. Yang bermasalah ya orang-orang di luar Manado malah orang-orang pusat kan di kita nih. Iya, aneh ya. Apa hubungannya gitu, apa urusannya gitu. Nggak suka ya nggak usah datang kan sebenarnya begitu. Iya, makanya aneh kan. Nah, yang kemarin lebih aneh lagi tiba-tiba ngomonginnya karena Holocaust-nya itu hoax. Kan lebih lucu lagi kan. Aduh, parah banget. Aduh, itu tuh bener-bener mungkin kesannya buat kita semua yang di sini ya dengerinnya itu mah biasa nggak usah dibahas gitu ya. Tapi gimana ya? Anda melihat orang yang segitu banyaknya meninggal karena dibunuh karena rasnya, karena dia berdarah Yahudi, terus kita berdebat soal angka, itu kan kayaknya nggak berperi kemanusiaan ya. Mau 10 orang pun mati itu juga udah sesuatu kan, nyawa manusia nih soalnya, bener nggak? Apalagi 6 juta orang gitu ya. Terus masih didebat lagi si Haikal bilangnya, enggak kok cuma berapa ratus ribu orang gitu loh. Dia bilang begitu. Aduh. Kayaknya gimana banget. Terus dia bilang Ya nggak ada krematorium artinya buat itu dia harga ya. iya, maksudnya dia bilang krematorium itu tempat buat tikus lah, bunuh tikus. Pokoknya itu tuh omongan-omongan yang menurut saya sangat tidak pantas. Gitu ya. Sangat tidak pantas. Terus kalau misalnya memang ya anggaplah misalnya emang hoax gitu ya, anggaplah emang hoax. Untungnya buat mereka sebenarnya apa sih Bu? Apa benefit buat Maksudnya mereka tuh apa emangnya? itu kayaknya harus nanya ke Haikal ya. What, Iya gitu karena loh. iya, ya itu tadi kan, karena mereka memang tidak suka dengan fakta tentang Yahudi ini. Coba deh kalau kita lihat sejarah, kalau kita lihat sejarahnya Holocaust, orang waras, orang yang manusia yang punya rasa kemanusiaan pasti akan tersentuh loh. Nah, mereka tuh tidak ingin ada simpati terhadap orang Yahudi. Dan kalau ada simpati terhadap orang Yahudi, berarti kan target mereka untuk menyebarluaskan kebencian anti-Yahudi ini tidak terjadi dong. Iya, kan apa makanya kemarin ada hubungannya dibilang negara Israel. Apa hubungannya lagi sama negara Israel? Iya, nggak Kan ada. nggak ada hubungannya banget gitu. Ngomongnya Iya. aneh banget gitu. Iya, nah makanya ini dia sayang banget sebetulnya kalau kita orangnya adem ya, hatinya adem, kita akan oh ada museum Holocaust, yuk anak-anak, ayo kita misal kita punya anak ya, kita akan ajak yuk kita lihat yuk supaya ini tidak terjadi lagi, ya enggak? Supaya kamu jangan seperti supaya kamu jangan, maksudnya gini, supaya kamu jangan menjadi seperti orang-orang ini gitu ya, orang-orang yang ada di ini, di apa pelakunya gitu. Ya ini kan Yahudi dibantai sama Nazi gitu ya, nggak ada hubungannya sama Haikal Hasan atau misalnya Islam pun juga sebenarnya nggak ada. Itu kan ya kalau misalnya dekat-dekatnya paling Ottoman kan, Ottoman paling dekat ke situ. Terus kenapa sampai dia tuh sampai begitunya gitu, kayak nggak ada empati sama sekali, bahkan bukan hanya nggak ada empati gitu. Sampai
apa ya, diomongin aja kayak nggak boleh gitu. Apa sih ini gitu? Heeh. Apa hubungannya? Dia Padahal bukan dia yang bukan dia yang keluar ngebantai duit juga. gitu ya. Mhm. Iya, nggak ada Nah, hubungannya makanya. sama dia, nggak nyerang dia juga gitu. Aneh gitu. Makanya, betul. Itu dia yang anehnya tuh di situ. Kenapa sejarah dunia tuh ditolak gitu loh. Udah jelas-jelas fakta sejarah dan sejarah dunia itu kan sebetulnya pengetahuan umum ya. Masa pengetahuan yang harus diajarkan oleh setiap negara kepada setiap warganya gitu ya, setiap penduduk, setiap anak-anak. Nah, di Indonesia pelajaran sejarah kita tuh nggak masuk loh, ada Holocaust, Hmm. disensor. Nah, Ya itu kalau itu salah saya tahu satu Bu, yang kenapa Bu? membuat kita jadinya juga akhirnya jadi kayak norak gini gitu loh. Kalau itu saya tahu Nah, kenapa. Soalnya iya orang-orang kenapa kita lebih itu? suka dongeng daripada sejarah. Ah, Lebih seru dongeng gitu. itu ada kaitannya dengan abad ke-6 ya pasti ya. Oh Ke-7, enggak, abad ke-6 ke-7. itu kan isi kitabnya kan dongeng semua isinya Bu. Semuanya asalnya kan dari dongeng. Zulkarnain yang ada di situ itu kan dongeng dari Alexander Romans. Terus dari itu kan Iya, ada yang dari dongeng dari Midras, yang Seven Sleeper tuh dongeng orang Kristen, kan masuk ke situ iya. semua. Dan itu dia Mhm. harus diimani sebagai kenyataan, harus diimani sebagai sejarah itu. Kalau kita bilang itu dongeng malah mereka marah gitu. Iya Istilahnya sih. mereka mesti mengimani Doraemon gitu sebagai kebenaran, terus kita bilang enggak, Doraemon tuh Iya. dongeng, mereka marah gitu. Iya, betul. Nah, itu dia makanya emang balik lagi kan, akhirnya kesimpulannya tetap sama kan. Kita berhadapan dengan bukan orangnya loh, tapi roh-roh yang ada di Hmm. belakangnya ini gitu loh. Atau orang-orang dengan bukan orang lah kita bilangnya ya. Indonesia ini gitu ya dikuasai oleh roh-roh kegelapan. Nah, tugas kita apa ya? Tugas kita kan Tuhan hanya bilang kita jadi garam, jadi terang gitu. Hmm. Ya itu aja sih tugasnya kita. Jadi Yeah. apa yang bisa kita bikin ya kita bikin. Apa yang bisa kita tolak, kita nggak setuju dengan pendapat-pendapat mereka ya kita perkatakan gitu loh. Jangan diem. Kalau diem ya salah juga. Ada juga mungkin yang bilang ini nggak urusan kita nih, bukan urusan kita. Enggak, ya emang sih bukan urusan kita secara langsung, tapi sebetulnya kebencian atau sikap mereka yang begitu antipati terhadap Yahudi, ya sama aja mereka akan susah menerima kebenaran-kebenaran yang lainnya gitu kan. Karena udah saking antipatinya, jadi apapun yang berkaitan sama Yahudi ditolak gitu loh. Sampai gitu ya. Anehnya misalnya gini nih, sampai-sampai buang sampah di tempat sembarangan terus ditulis yang buang sampah ini Yahudi, apa hubungannya coba gitu kan, ngerti nggak maksudnya? Kayaknya kan semuanya itu dikait-kaitinnya ke Yahudi, pokoknya semua yang serba jelek, serba nggak bener, serba apapun lah dikait-kaitinnya ke Yahudi gitu loh, kan aneh. Ya, butuh kambing hitam Bu. Nah, Itu ada kebutuhan tentang kambing hitam. nah itu dia, aduh, itu ya itulah makanya apa yang bisa kita bikin tuh ya hanya jangan pernah lelah untuk menyampaikan sebanyak mungkin fakta-faktanya, itu aja sih. Pasti dari antara 10 mungkin ada 1 yang akhirnya tercelipkan. Saya sih mikirnya selalu kayak gitu. Ya lumayan ya satu persatu ya. Iya, Daripada nggak ada sama lumayan sekali. banget. Daripada nggak ada sama sekali. Nih, saya kasih cerita satu yang menarik ya. Yang buat saya menarik. Waktu saya putar film tentang Holocaust yang saya bikin di sebuah tempat, saya nggak sebut lokasi, tapi di luar Jabodetabek lah, di luar Jabodetabek, saya datang ke sebuah tempat, diundang gitu ya, dan saya putar film. Kemudian abis nonton film, seorang perempuan datang ke saya, terus dia bilang,
saya udah ketemu sama orang yang ada di video saya itu gitu loh. Oh iya, saya kaget deh, kok bisa kamu ketemu dia di mana? Oh iya, saya dapat undangan gitu ya. Saya terpilih lah untuk pergi ke Amerika dan akhirnya ketemu gitu loh sama si tokoh yang ada di dalam video saya tersebut. Orang Yahudi yang diselamatkan oleh keluarga Indonesia. Nah, kemudian saya tanya loh, kok kamu kan dia biasanya seneng banget akhirnya saya bisa ketemu, saya seneng banget saya bisa, ngobrol, lihat langsung dan sebagainya. Saya bingung kan kok dia semangat banget gitu ya, seneng banget. Saya tanya, "Emang kenapa kok kamu seneng banget ya ketemu sama orang ini?" gitu, sama si orang Yahudi ini. Tumben gitu kan ada orang Indonesia seneng ketemu orang Yahudi. Bawaannya biasanya kan sewot atau marah atau apalah, nggak suka. Ternyata dia bilang karena dari dulu gitu ya, saya diajari untuk benci orang Yahudi katanya. Padahal di kampung saya tidak ada orang Yahudi. Nah, poinnya apa? Gitu ya. Saya hanya memutar sebuah film. Saya hanya putar sebuah film dan saya mendapatkan respon seperti itu. Dia nyebutinnya kampung loh. Bayangin, bukan kota, di kampung. Nah, bayangkan. Makanya tidak heran ketika ada museum ditolak sedemikian rupa karena bisa jadi mereka tidak ingin ada pihak-pihak yang tidak ingin ada orang yang tercerahkan seperti si penonton saya tadi. Gitu ya. Paham ya Bapak Ibu semua ya? Dengan apa yang saya alami ini. Nah, itu saya pergi waktu itu tahun 2000 kalau nggak 17, 2018, saya lupa. Nah, tapi inilah yang membuat saya yakin bahwa sebetulnya ini museum atau edukasi Holocaust itu sangat diperlukan di Indonesia. Karena memang di sisi yang lain memang ada pihak-pihak yang mengajarkan antipati terhadap Yahudi tersebut. Gitu. Dan tidak ingin ada pencerahan atau ada orang-orang yang tercelikkan gitu ya setelah mendapatkan informasi atau edukasi tentang Holocaust tadi. Itu sih kesimpulan dari pembicaraan kita malam ini. Bu, mungkin perlu dijelasin gini Bu. Sebenarnya kenapa sih banyak orang yang benci Yahudi? Yang pertama itu. Yang kedua, sebenarnya tuh orang Yahudi itu kayak gimana? Mungkin itu perlu dijelasin Bu sama Bu Moni. Satu, mengapa orang banyak benci Yahudi? Nah, itu kan bukannya aneh juga. Di Indonesia kan nggak pernah ada masalah dengan Yahudi. Kita nggak pernah perang loh dengan Israel. Di Indonesia nggak ada loh orang Yahudi. Adapun itu orang berdarah Yahudi, peranakan Yahudi gitu ya, kayak peranakan Cina, peranakan India, peranakan Arab, kayak Anies Baswedan misalnya. Ya kan? Bukan secara orangnya beneran orang Yahudi gitu ya, 100% berdarah Yahudi, nggak ada loh di Indonesia. Adanya anak beranak gitu ya, beranak cucu lah keturunan Yahudi. Itu pun Yahudi campuran kan, Yahudi Belanda kawin sama Indonesia gitu, Yahudi Irak kawin sama Indonesia. Jadi mungkin hanya berapa persennya. Nah, itu satu. Kenapa bisa ada kebencian itu? Gitu kan? Sumbernya dari mana? Kita udah sama-sama tahu lah jawabannya. Yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua apa? Sorry. Orang Yahudi itu sebenarnya Yahudinya seperti apa? Iya, Yahudinya seperti apa? Ya sejauh yang saya tahu, Yahudinya sih nggak pernah ada masalah sama orang Indonesia. Malah mereka begitu Indonesia merdeka diselamatin kan, gitu ya. Ya kan kalau ininya apa, yang dibayangkan mereka kan orang Yahudi itu jahat, pelit, licik gitu kan, tukang tipu gitu. Nah itu gimana Bu, benar nggak? Yahudinya pelit. Kata siapa pelit? Pelit, jahat, terus tukang tipu. Iya, itu kan stereotip ya. Itu stereotip. Kayak saya nih, saya orang Manado. Saya orang Manado terus saya dibilangnya, ya kan Manado itu kan singkatan dari menang aksi doang. Misalnya kayak gitu. Iya kan?
Dibilangnya menang Hmm. aksi doang, kayaknya saya nggak ada otaknya gitu ya. Saya sering banget dulu dianggap bego gitu ya. Kayaknya pas saya datang gitu ya ke tempat liputan, terus waktu saya masih jadi wartawan ya, terus Mbak, 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 bukan di sini nggak ada syuting. Loh, saya bukan mau syuting, saya wartawan gitu. Dipikirnya apa gitu kayak atau nggak dipercaya gitu ya, kesannya tuh saya bodoh banget gitu, karena setelah orang tahu saya orang Manado dipikirnya nggak ada otaknya gitu, itu stereotype Hmm. gitu, padahal kan nggak kayak gitu. Ya itu nggak Hmm. boleh sebetulnya, ada stereotyping kayak gitu, nggak boleh. Ya, setahu saya sih kalau di dalam ininya ya, di dalam ajaran Seberang Sono, yang digambarkan tentang Yahudi adalah nggak bisa pegang omongan, nggak bisa dipercaya gitu. Itu yang nomor 1 tuh. Nggak Tukang bisa tipu, dipercaya bohong. gimana, nggak mungkin itu nggak sesuai banget dengan nilai-nilai gitu ya dalam Alkitab yang dipercayai oleh orang Yahudi. Hmm. Ya. Coba bayangin ya, orang Yahudi itu tuh nggak boleh loh ngomong lason hara. Lason hara tahu nggak? Mulut Ya, berkata lidah berkata jahat. jahat, iya, nggak boleh. Miriam contohnya, Miriam berkata jahat, ngomongin yang jahat tentang Musa gitu ya, istrinya Musa aja jadi lason hara. Iya, jadi kalau dibilang orang Yahudi itu tukang bohong, itu tuh salah banget itu. Yang tidak tahu ajaran Yudaisme pasti akan punya pendapat sedemikian rupa, dan orang yang tidak tahu Yudaisme secara utuh mungkin akan menerima, ah iya emang bener tuh mereka orangnya seperti itu. Enggak. Jadi gini, salah satu apa ya bisa dibilang, salah satu poin yang dianggap juga sebagai lason hara adalah misalnya gini, lucu banget nih, makanya saya ingat, kita mau beli barang, kita nanya harganya berapa, kita nawar, tapi kita nggak beli. Kita udah niat, kita nggak mau beli. Itu dosa loh. Gitu loh. Jadi Ya, ribet banget gitu loh. Lah apalagi tadi dibilang sama tanpa ragi. Apa tadi? Nggak boleh apa tadi? Nggak bisa pegang omongan, nggak bisa dipercaya. Nggak bisa pegang omongan. Nah, padahal mereka punya aturan, kamu mau beli, kamu nawar, terus kamu sebenarnya nggak pengen beli, tapi kamu pura-pura nawar. Itu dosa. Karena apa? Karena kamu udah memberikan harapan buat si penjual bahwa dagangannya akan kamu beli. Gitu. Hmm. Gitu. Nah, saya kasih Gitu. tahu lagi ya, nih ada satu. Sebenarnya ini panjang nih, ada itu ajarannya tuh ayat-ayat untuk menjaga lidah juga ada. Sebentar saya, nih hukum Yahudi. Ini saya tahu karena saya pernah dimintain khotbah ini tentang lason hara ini di GBI Lewi waktu itu. Beberapa, maksudnya untuk para ibu nih waktu itu acara untuk para ibu. Jadi saya bawakan temanya tentang ini, tentang lidah, lason hara. Nah, di hukum Taurat ada 613 butir hukum, ya kan? Nah, yang menarik dari 613 hukum itu ternyata ayat yang hukum yang paling banyak adalah hukum tentang bagian, bisa dibilang bagian mulut. Dari 613 ada 213 yang berkaitan dengan mulut. Coba bayangin. Jadi ini dengan secara tidak langsung saya sudah membantah pendapat siapapun itu yang mengatakan bahwa mereka yang tidak bisa, omongannya mereka nggak bisa dipercaya. Hukum Taurat yang membahas tentang mata hanya 7. Yang membahas tentang kaki 21. Yang membahas tentang hati 83. Tetapi yang membahas tentang mulut ada 213 hukum. Nah, itu bayangin. Coba. Itu sih, maksudnya ini hanya untuk ini aja ya. Saya berusaha untuk memberikan jawaban secara alkitabiah gitu ya kepada tanpa ragi.
Bukan belain orang Yahudi loh ya, gitu ya. Tapi ini menempatkan apa ya? Ya supaya berbobot lah jawabannya. Jadi berdasarkan itu. Gitu. Oke Bu Moni, luar biasa penjelasannya. Sampai di sini kita diberikan pemahaman-pemahaman yang sangat luar biasa dan dahsyat sekali ya. Ini penjelasan saya mungkin kurang sempurna, tapi ya semoga bisa menjadi berkat. Menuju kesempurnaan, semua belum sempurna itu. Nanti kita menuju ke kesempurnaan. Iya, semoga bisa jadi berkat, itu aja sih. Iya, ya semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin Pak Amin belum ini asik mendengarkan saja, apa gimana? Iya, soalnya tadi ada bos tanpa ragi berbicara, saya takut gitu kan, takut nggak boleh masuk ke sini lagi. Ya udah saya diam aja lah. Ada big boss yang muncul. Enggak lah, izin dulu aja Pak. Izin dulu Pak Tanpa Ragi, boleh nggak gitu ngomong Pak Amin gimana? Pak Tanpa Ragi, bolehkah saya izin berbicara Pak Tanpa Ragi? Saya takut sama Anda. Monggo. Betul. Sejarah dunia, walaupun di dalamnya itu ada Yahudi, tetapi itu merupakan fakta atau sejarah daripada dunia. Yang sebenarnya juga termasuk di dalam Perang Dunia Pertama. Kalau fakta sejarah dunia saja Anda mau hilangkan dari tanah Minahasa, berarti fakta sejarah dunia Perang Dunia I Anda juga harus hilangkan. Ini kan, dan fakta sejarah dunia itu yang ada di Minahasa itu sama sekali kan tidak menyangkut keimanan daripada Bapak Haikal Hasan. Begitu. Mengapa hanya melihat tersebut beliau seperti wow, ini harus dimusnahkan, ini harus dihancurkan. Kalau Anda ingin musnahkan atau fakta tentang sejarah Holocaust tersebut, berarti Anda mau menghapus sejarah Perang Dunia Pertama dong. Itu kan fakta dan sejarah dunia. Gitu. Bagaimana mungkin? Dan tentang hal ini juga saya rasa juga kita harus lebih bersuara gitu, bahwa negara jangan mau kalah, apalagi dengan yang namanya Pak Haikal Hasan gitu. Negara juga harus hadir begitu. Jangan sampai tadi ya Bu Monik menyinggung Pancasila sila kedua, saya akan menyinggung sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya satu saja yang selalu didengar, sementara yang lain yang nggak didengar. Jangan hanya satu aja, Hasan yang ngomong ini harus ini, sedangkan yang lainnya tutup kuping. Kan nggak bisa. Sila kedua, sila kelima itu harus betul-betul berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya apa? Supaya terjadinya sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kemarin Pak Amin, ini saya tambahkan ya. Kemarin itu si orang PKS, Mahfud Siddiq, dia ngomong kalau semua orang bisa bikin museum, berarti juga nanti kayak istrinya yang keturunan Jepang juga bisa bikin museum Hiroshima dan Nagasaki, katanya gitu tuh. Jadi maksudnya atau misalnya orang Tionghoa gitu kan, juga bisa bikin sejarah Tiongkok di sini. Jadi sama dia tuh diperlebar gitu loh. Jadi kalau Pak Amin nyebutin tentang sila kelima tadi, jangan-jangan nanti semua orang yang merasa punya sejarah, mereka akan rame-rame bikin museum. Nah, kalau dari kita yang nggak baperan, ya mau bikin ya selama pakai duitnya dia sendiri dan tidak mengganggu orang lain, ya silakan aja, malah bagus kan. Kita malah saya seneng malah belajar sejarah Tiongkok, bener nggak? Selama tanahnya tidak serobot tanah orang, selama bayar pajak, tukar bangunan semuanya dibayar, bikin lebih bagus. Menjadi banyak sejarah-sejarah dunia kita tahu gitu. Dan saya sangat setuju, bahkan kalau perlu dibikin sejarah Arab di Indonesia biar kita tahu kan. Betul. Orang Arab dulu ada banyak banget bani-bani Yahudi di Arab. Benar nggak? Ya.
Kenapa nggak dibikin aja? Biar pada belajar, pada melek. Oh, dulu orang Madinah itu Yahudi semua toh. Namanya dulu Yatrib toh. Iya kan? Nggak punya duit, Bu. Balik-balik. Bukan, poinnya adalah balik-balik. Menguntungkan kita juga gitu loh. Iya nggak sih? Jadi nggak usah pakai capek-capek debat lagi. Udah langsung suruh datang aja tuh, lihat tuh ke museum sejarah Arab. Dulu Madinah apa nama kotanya? Yang tinggal siapa gitu kan? Nah, itulah kenapa herannya nggak akan ada sejarah Arab, tanah Arab di sini. Hejaz, karena pada nggak berani pasti. Maju Bikin terus itu. Bu Monik, gaspol, jangan kasih kendor, gitu. Saya tanpa ragu, saya dukung gitu, Karena apa? Nah, Orang masalahnya, kita iya, tidak saya mau melanggar undang-undang, gitu nggak? Tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum negara, tidak untuk kudeta, dan mengapa harus betul tentang sejarah iya. dunia kok? Maju terus sih iya Pak Amin, tapi depannya nih jurang gimana? Harus digas harus direm juga dong. Enggak juga lah. Kalau depannya jurang, nggak mau lah masuk jurang, belok dong gitu kan. Ini akidah sebenarnya bukan akidah, dia adalah maksiat ya. Tapi maksiat tersebut berpahala masalahnya. Barang siapa yang muta sekali kedudukannya seperti ini, barang siapa muta 2 kali kedudukannya seperti ini, barang siapa 4 kali seperti Al Hasan Al Husain atau seperti Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, sudah muta enak, surganya tinggi. Makanya dimasukkan dalam apa? Akidah. Ya. Nah, mereka meyakini muta adalah pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, dan boleh sekali jima, dan boleh beberapa hari, boleh beberapa jam, terserah. Paling minimal sekali berhubungan. Ya cocok bayar, kali berhubungan, begitu selesai harus tutup panang, tidak boleh lihat dia lagi, karena bukan mahram lagi. Karena sudah haram. Baru aja namanya mut'ah kata mereka. Dan ini sangat berbahaya dan ini merusak. Inilah cara orang-orang Yahudi merusak kaum muslimin. Nah, itu Bu. Statement terakhir dengar gak, Bu? Kok orang Yahudi? Inilah Iya, kok orang Yahudi ya? Iya. Betul. Apa hubungannya? Betul. Nah, itu dia, kita ulangin lagi ya, coba ya, terakhir ya. Namanya mut'ah kata mereka. Dan ini sangat berbahaya dan ini merusak. Inilah cara orang-orang Yahudi merusak kaum muslimin. Aduh, aneh banget, nggak ada hubungannya. Jadi sebetulnya gini, sorry, ini masih ada ya videonya ya? Kayaknya masih ada ya, beberapa lagi ya. Udah, ya, enggak, saya cuma pengen nunjukin yang itu. Ya, saya cuma pengen nunjukin itu gitu. Dia bilang mutah segala macam, ini begini begitu. Mereka yang lakukan, terus bilang ini acaranya Yahudi untuk merusak akidah Islam gitu. Iya, padahal nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya sama sekali loh. Kesimpulan terakhir Bu, ya kita kan ada beberapa poin tadi yang saya tangkap bahwa rasa kemanusiaan dengan apa yang terjadi di waktu di sana. Kita perlu mengetahui sejarah ini sehingga apa, Bapak Ibu semua, kalau ada pihak-pihak lain yang menolak atau ada pihak-pihak lain yang gagal paham tentang Holocaust, kita bisa menjelaskan kepada mereka. Gitu. Kedua, supaya kita bisa menjelaskan kalau ada saudara-saudara sebangsa dengan kita yang gagal paham, yang kurang mengerti. Nah, kita bisa jelasin. Gitu. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu tahu juga tentang Holocaust? Karena dengan mengetahui tentang Holocaust ini, tentang sejarah Holocaust, kita semakin melihat bahwa musuh kita adalah ideologi Nazi yang membenci Yahudi. Dan ternyata kebencian terhadap Yahudi itu masih terjadi di Indonesia. Gitu. Ya Bu, kesimpulannya sudah cukup jelas. Tetapi untuk yang terakhir kesimpulan Ibu itu, poin terakhir itu, saya pengen mau Ibu jelaskan atau Ibu berikanlah, karena di Indonesia banyak yang benci tentang orang Yahudi, apa berita orang Yahudi, mereka seakan-akan mendengar dan ada yang mengucapkan kata Yahudi atau Israel saja sudah langsung jangan gitu. Kira-kira seperti itu kan. Nah,
kira-kira pesannya untuk mereka seperti apa untuk mengedukasi mereka? Iya, saran saya buat Anda semua yang mungkin masih kurang bisa menerima tentang Yahudi ya. Orang Yahudi itu sama seperti kita ya, manusia yang lahir tanpa bisa mereka memilih lahir sebagai orang apa. Nah, kalau orang lahir nggak bisa milih jadi orang apa, jadi kita janganlah membenci sesama kita manusia, tapi kita justru harus saling mengasihi sesama manusia. Kalau ada yang mengajarkan atau ada orang-orang yang seperti tadi video tanpa ragi sebutkan, contohkan ya, bahwa ada tuduhan-tuduhan terhadap Yahudi, tolong dicari tahu faktanya, kebenarannya. Itu. Karena apa? Karena belum tentu yang dituduhkan itu benar. Belum tentu yang disampaikan itu sesuai dengan fakta. Jadi, jangan mau dibohongi, jangan mau dibodohi, jangan mau diindoktrinasi gitu ya. Jangan mau diberikan pemahaman-pemahaman yang belum tentu kebenarannya. Jadi perbanyak wawasan, cari tahu, baca, bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Dan yang jelas sekarang media sosial banyak sekali info-info yang bisa didapat. Tetapi untuk memastikan bahwa Anda memilih yang benar, nah itu harus pastikan sumbernya sumber-sumber yang benar, sumber-sumber yang bukan sembarangan. Jadi jangan mudah untuk diprovokasi gitu ya. Semuanya salah Yahudi, enggak, belum tentu gitu. Semua orang punya potensi melakukan kesalahan, tetapi tidak selalu orang Yahudi itu jahat, orang Yahudi itu salah, orang Yahudi itu tidak baik, tidak benar, enggak, bukan begitu. Itu stereotype. Jadi saran saya cari tahu, bertanya, nonton video-video fakta Israel, promosi gitu ya. Ya intinya adalah jangan maulah dibodohi, jangan mau diinfo-infoin yang tanpa jelas kebenarannya. Semua harus dicek dan recheck. Semua harus dicari tahu kebenaran dan fakta-faktanya terlebih dulu. Ya Bu, luar biasa Bu. Itu sih. Maka untuk teman-teman yang masih membenci tentang Israel apapun itu, tetapi alangkah baiknya belajar dulu, jangan kedepankan rasa kebencian, tetapi cari kebenaran. Cari kebenaran, maka itu yang memerdekakan kamu.